Sejak awal film ini dibuat, udah menarik perhatian penonton Indonesia soal keterlibatan aktor Indonesia dalam film Hollywood. Memang bukan yang pertama kali aktor Indonesia terlibat dalam proyek Hollywood. Namun, film Mile 22 ini jadi yang pertama kali menempatkan aktor Indonesia dalam leading role keduanya. Bercerita tentang unit taktis elit Overwatch yang dipimpin oleh James Silva beroperasi di atas hukum untuk menjaga keamanan Amerika. Mereka punya misi terbaru untuk mengangkut pencari suaka yang juga aset intelijen asing dengan informasi penting bernama Linur diperankan Iko Uwais. Cerita yang disuguhkan punya alur maju mundur. Cerita yang ditampilkan seakan menyimpan kemisteriusan sepanjang film. Bakal dibikin penasaran dengan alur yang tersaji. Malahan kita bakal menebak-nebak mana plot klimaksnya. Saking misteriusnya, kita sampai lupa karena kelamaan nunggu dan menebak-nebak kelanjutan cerita. Langkah yang cerdas bagi sutradara Peter Berry bikin alur cerita unik. Namun, alih-alih bikin penonton penasaran, jadi terasa membosankan karena kelamaan. Bukan berarti buruk, hanya saja terlihat biasa. Bisa jadi karena dari awal tidak menawarkan sisi cerita yang menarik. Ya, Peter Berry seakan memfokuskan pada sosok aktor Indonesianya, Iko Uwais. Uniknya, dalam film Mile 22 terdapat penggunaan bahasa Indonesia. Jadi hal baru yang bikin penasaran. Soalnya, jarang banget ada film Hollywood yang menggunakan bahasa Indonesia dengan porsi yang cukup banyak. Memang unik, tapi sayangnya, hal itu seakan terasa ganjil. Soalnya, film Mile 22 diceritakan berlatar di Asia Selatan dengan sebagian besar cameo-nya berwajah ras Mongolit, tapi bukan wajah Indonesia. Ganjilnya ketika terdapat backsound dari pasukan polisi yang berbahasa Indonesia. Sedangkan, wajah para polisinya bukan wajah Indonesia dan bukan berada di Asia Selatan. Satu sisi, hal itu mendongkrak Indonesia menjadi lebih dikenal dunia. Begitu juga dengan keberadaan Iko Uwais yang sekaligus mengenalkan seni silat ke dunia. Namun di sisi lain, penggunaan bahasa Indonesia di film ini seakan kurang cocok. Soalnya, tidak sesuai latar dan deskripsi filmnya. Sedangkan, laga yang ditampilkan bikin bangga dengan Iko Uwais. Namun, buat yang mengharapkan Iko berlaga sadis layaknya di Waralaba Raid, harus buang jauh ekspektasi itu. Yap, cukup nonton film ini tanpa berekspektasi apapun. Iko Uwais udah dikenal sebagai aktor martial art Indonesia yang tengah go internasional. Hal yang jadi inspirasi para aktor-aktris Indonesia untuk memperbaiki kualitas akting. Apalagi Iko jadi leading role kedua sebagai agen mata-mata bernama Linur. Dia berhasil menampilkan aksi secara maksimal. Film ini juga dibintangi oleh Mark Wahlberg sebagai James Silva. Boleh diakui, meski Wahlberg jadi pemeran utama, aksinya boleh diadu dengan Iko. Yap, bakal bisa nilai kalau Iko lebih menarik perhatian dibandingkan Wahlberg. Selain itu, ada Lauren Chohan sebagai Elisker dan Ronda Rousey sebagai Sam Snow. Keduanya berhasil mencitrakan diri sebagai agen cewek yang badass. Nggak hanya punya tampang penuh pesona, aksinya di film Mile 22 bikin salah fokus. Ditambah ada Lee Cherin. Visual yang ditampilkan layaknya film-film agen rahasia lainnya. Nggak terlihat efek visual yang bombastis. Meski begitu, masih ada beberapa adegan dengan efek yang wow. Sedangkan efek suara juga nggak ada yang terasa spesial. Namun bukan berarti nggak bagus. Sebenarnya, daya tarik utama film Mile 22 adalah keberadaan Iko Uwais. Kabarnya, film ini bakal dibikin trilogi. Jadinya, buat penggemar film laga, mata-mata, pasukan khusus, dan penggemar Iko, harus nonton film ini.